Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah sang tetangga, bagian kedua. Andini belum sempat menjawab, terdengar gedoran di pintu depan. Andini. Andini. Biang kerok. Kata Arka. Udah, biarkan saja. Mas Arka istirahat aja. Ucap Andini. Maharani masih menggedor pintu rumah Andini. Hingga Andini dan Arka terpaksa keluar kamar karena terganggu. Andini bukan langsung membuka pintu depan. Dia malah ke kamar mandi dahulu. Mas, jangan sering-sering keluar kota. Aku takut di rumah sendiri, kata Andini memeluk tubuh Arka dari belakang. Kalau nggak berani, terus mas nggak tugas? Tanya Arka. Kamu minta temenin adik kamu saja, ya, kata Arka. Aku maunya kamu, ucap Andini manja. Dek, Rani gedor-gedor terus tuh. Kasihan dia lama nunggu kita, kata Arka membuat Andini kesal. Andini membuka pintu, terlihat Maharani menangis sesegukan. Dia mengajak Andini masuk ke dalam. Ada apa lagi? Tanya Andini. Mas Alex selingkuh, jawab Maharani sembari duduk. Kamu tahu dari mana? Tanya Andini. Ini lihat foto mereka, kata Maharani memperlihatkan foto Alex dengan seorang perempuan. Temannya kali, kamu jangan salah paham, kata Andini. Arka keluar dari kamar, dia mulai kepo saat mendengar Alex selingkuh. Enggak, aku kenal semua temannya, bantah Maharani. Yang ngirim pesan itu siapa? Tanya Andini. Temanku, dia melihat Mas Alex dengan wanita lain lalu difoto, jawab Maharani. Tiba-tiba Alex datang, semua terkejut termasuk Andini. Andini langsung mendekati Arka. Ran, ayo pulang. Ajak Alex. Dia menarik tangan Maharani. Nggak mau, Mas. Kamu selingkuh, kan, Mas? Tanya Maharani tanpa basa-basi. Iya, jawab Alex singkat. Semuanya terkejut, siapa wanita itu? Tanya Maharani. Alex bukannya menjawab, dia malah melihat Andini dan Arka bergantian. Kalau mau tahu, kita pulang. Ajak Alex. Maharani dan Alex pulang, Andini penasaran dengan jawaban yang akan dikatakan Alex. Esoknya Maharani tidak ke rumah Andini. Dia tampak khawatir, namun jika Alex bilang dia selingkuh dengan Andini pasti Andini sudah dilabrak Maharani. Mas, aku beli sayur ya, kata Andini pada Arka yang sedang memainkan ponselnya. Iya, jangan lama-lama, kata Arka. Andini menuju tukang sayur yang berhenti di depan rumah Bu RT. Namun, Andini tidak melihat Maharani membeli sayur. Mbak Dini, kok sendirian? Mana Mbak Rani? Tanya Bu RT. Nggak tahu, Bu. Mungkin masih punya stok sayur, jawab Andini. Setelah membeli sayur, Andini pulang. Dia lupa kalau tadi sedang mencuci baju. Maharani sudah punya stok sayur sehingga dia tidak lagi beli di tukang sayur. Kemarin Alex tidak memberitahu dia, siapa wanita selingkuhan Alex. Mas, kamu nggak selingkuh, kan? Tanya Maharani. Ya ampun. Kenapa kamu masih bertanya? Siapa yang mau selingkuh sama pria pengangguran seperti aku? Tanya Alex. Alex belum punya pekerjaan baru setelah pindah rumah. Dia sudah mencari tetapi belum juga dapat pekerjaan baru yang cocok. Mas, kita ke rumah Andini, yuk. Ajak Maharani. Ngapain ke rumah Andini? Tanya Alex. Mas minta bantuan Mas Arka saja. Siapa tahu di kantor Mas Arka ada lowongan, jawab Maharani. Nggak ah. Aku nggak mau merepotkan Arka, ucap Alex. Alex naik ke lantai atas dan menuju kamarnya. Sementara Maharani sedang mencuci baju di bawah. Alex melihat ada Andini sedang menjemur baju di halaman belakang. Dia tampak cantik. Alex terus mengintip Andini dari jendela kamarnya. Dia semakin kagum dengan Andini. Aku akan dapatkan kamu, kata Alex. Maharani masuk ke dalam kamar, Alex tidak menyadarinya. Maharani mendekati Alex yang senyum-senyum sendiri. Maharani melihat ada Andini di bawah sana sedang menjemur baju sendirian. Mas, kenapa kamu mengintip Andini?
Tanya Maharani. Alex terkejut, dia langsung menutup korden. Dia mengajak Maharani duduk di tepi ranjang. Mas, ada apa antara kamu dan Andini? Aku lihat kamu senyum-senyum sendiri pas ngintip dia tadi. Tanya Maharani. Tidak ada apa-apa, jawab Alex. Aku senang aja lihat Andini yang rajin, puji Alex. Mas, kamu gak naksir Andini, kan? Tanya Maharani penuh selidik. Apa-apaan sih kamu? Ya enggak lah. Kilah Alex. Lagian Mas sudah punya kamu, jawab Alex. Kamu lebih segalanya dibanding siapapun, puji Alex. Mas, aku sudah selesai mencuci. Gimana kalau kita ke rumah Mas Arka? Tanya Maharani. Ya sudah, ayo kita ke sana. Ajak Alex. Mereka datang ke rumah Arka. Saat itu Arka dan Andini tengah menonton televisi. Assalamualaikum, ucap Maharani sambil mengetuk pintu. Andini berdiri untuk membukakan pintu. Pintu terbuka, Andini terkejut melihat Maharani datang dengan Alex. Dini, Mas Arka ada? Mas Alex mau bertemu, tanya Maharani. Ada, silahkan masuk. Perintah Andini gugup. Ada rasa ketakutan yang menjalari tubuh Andini seketika. Alex dan Maharani duduk di kursi ruang tamu. Andini memanggil Arka yang masih menonton televisi. Mas, ada Mas Alex sama Maharani. Katanya Mas Alex mau ketemu kamu, kata Andini. Arka lalu berdiri dan menuju ke ruang tamu. Arka dan Alex mengobrol sementara Maharani menyusul Andini ke dapur. Buat minum segala, Din, ucap Maharani. Iya, kalian kan tamu, kata Andini. Dini, tadi aku mergoki Mas Alex mengintip kamu jemur baju, kata Maharani. Ngapain suami kamu ngintip aku? Tanya Andini pura-pura bodoh. Katanya dia senang lihat kamu yang rajin, jawab Maharani. Kemarin dia berbohong, sampai rumah dia bilang tidak selingkuh, lanjut Maharani. Bagus dong, Ran. Ayo kita ke depan. Ajak Andini sambil membawa nampan berisi 4 gelas es. Siang hari begini memang cocok minum es. Udaranya sangat panas, meskipun di ruangan ber-AC masih saja terasa panas. Silahkan diminum, Ran, Mas. Ucap Andini sambil meletakkan minuman di meja depan Maharani dan Alex. Namun, nampan terlihat bergetar karena Andini masih ketakutan. Sayang, kamu kenapa gemeteran? Kamu sakit? Tanya Arka. Tidak, Mas, jawab Andini tertunduk. Mas Arka, tempat Mas Arka kerja ada lowongan nggak? Mas Alex cari kerjaan belum dapat juga, tanya Maharani. Sementara ini belum ada, Mbak. Nanti kalau butuh karyawan saya kabari, jawab Arka. Maharani mengajak Andini untuk mengobrol di ruang tengah. Mereka membiarkan Arka dan Alex mengobrol berdua. Andini merasa lega karena dia tidak berhadapan dengan Alex lagi. Andini dan Maharani mengobrol sambil menonton televisi. Maharani sudah tidak mencurigai Alex lagi. Namun, Andini masih takut jika sering bertemu Alex. Kejadian malam itu menjadi kenangan buruk Andini. Dia merasa takut jika sewaktu-waktu Alex mendatanginya. Mas Arka sering keluar kota, apa kamu nggak takut di rumah sendirian? Tanya Maharani. Takut, mau gimana lagi? Itu sudah tugas Mas Arka, aku sih maunya dia sering di rumah. Andini mulai bercerita. Tapi uang bulanan nggak pernah kurang, kan? Tanya Maharani. Berbeda dengan aku yang harus menghemat karena Mas Alex masih menganggur, bisik Maharani. Mereka asyik menonton televisi, tiba-tiba Andini mendengar Alex membicarakan Andini di depan Arka. Mas Arka beruntung punya istri Mbak Andini. Orangnya rajin dan setia, kata Alex. Iya, alhamdulillah. Andini adalah wanita pilihanku. Jadi aku tahu bagaimana dia, balas Arka. Mencari pasangan yang setia itu tidak mudah, Mas. Apalagi kalau kita punya kekurangan. Kadang suami jarang di rumah juga bisa bikin istri nggak setia, kata Alex. Andini kesal dengan apa yang dikatakan Alex. Itu artinya Alex menyindir Arka. Kalau jarang di rumah, lihat dulu Mas apa yang dilakukan suaminya di luar. Kalau suaminya jarang di rumah karena kerja, pasti istrinya paham. Aku yakin Andini tetap setia denganku. Meskipun aku jarang di rumah,
ucap Arka yang peka terhadap sindiran Alex. Ternyata Maharani menonton televisi dan ketiduran. Andini geleng-geleng kepala. Tiba-tiba Alex mendekati Andini. "Andini, kamar mandi di mana?" tanya Alex setengah berbisik agar Maharani tidak bangun. Andini terkejut karena Alex tiba-tiba di dekatnya. Perasaan takut tak terbendung lagi, keringat dingin membanjiri tubuh Andini. "Itu di sebelah dapur," tunjuk Andini pada kamar mandi luar. "Apa kamu nggak mau ikut?" tanya Alex menggoda. Dia tampak senang melihat Andini ketakutan seperti itu. "Jangan kurang ajar. Pergi sana sendiri," bentak Andini. Dia mencoba menghilangkan rasa takutnya. "Jangan keras-keras," bisik Alex di telinga Andini. Alex lancang hendak mencium Andini. Tetapi Andini buru-buru pergi. Dia menyusul Arka di ruang tamu. "Sial," umpat Alex. "Mas, kamu kok di sini?" "Andini, mana?" tanya Maharani. "Tadi aku habis dari toilet, mau bangunin kamu. Ayo kita pulang," ajak Alex. Maharani bangun, dia dan Alex ke ruang tamu. Mereka lalu pamit pulang, Maharani terlihat masih mengantuk. "Mas Arka, jaga istrinya baik-baik," ucap Alex. "Iya mas," balas Arka tersenyum. Andini tidak paham maksud Alex memperingatkan Arka seperti itu. Tapi Arka nampak biasa saja. Mereka berdua lalu pulang. "Bicara apa saja mas sama mas Alex?" tanya Andini. "Soal kerjaan, dia juga beberapa kali memuji kamu. Aku rasa dia ada perasaan sama kamu." "Perasaan apa maksud mas Arka?" tanya Andini semakin takut jika Arka curiga. "Semacam kagum, karena aku lihat dia lebih banyak memuji kamu daripada Mbak Rani," jawab Arka. "Entah ngapain dia juga nyindir mas soal kesetiaan istri yang sering ditinggal suami." "Mas bingung sama dia," kata Arka. "Udahlah jangan dipikirin. Jangan-jangan ada yang berusaha mendekati kamu." "Apa Alex mendekati kamu?" tanya Arka. Seketika wajah Andini pias dan bingung. "Soalnya aku lihat kamu terlihat aneh saat memandang Alex. Seperti ada yang kamu tutupi dari aku," lanjut Arka. Tidak," jawab Andini gugup. Arka mendekati Andini hendak mencium pipi Andini. Andini refleks mendorong Arka hingga jatuh ke sofa. Ada gurat kekecewaan di wajah Arka. Andini merasa bersalah. "Maaf, mas." Andini mengulurkan tangan untuk membantu Arka, namun ditepis dengan kasar. Arka meninggalkan Andini seorang diri dalam rasa bersalah. Arka sangat kecewa Andini memperlakukan dengan kasar. Arka yakin ada sesuatu yang terjadi dengan Andini. "Andini, apa salahku?" tanya Arka seorang diri di dalam kamar. "Kenapa kamu tidak mau kusentuh?" Arka memikirkan Andini hingga tidak sadar Andini masuk ke dalam kamar. "Mas, aku tidak bermaksud menyakiti kamu." Andini mendekat. "Kenapa kamu tidak mau aku sentuh? Apa aku menjijikan?" tanya Arka kesal. Tidak. Semua salahku." Andini keluar kamar dan meninggalkan Arka dalam kebingungan. Maharani tengah tidur sedangkan Alex duduk manis di dekat Maharani. Diam-diam Alex mengambil ponsel Maharani. Dia mengambil nomor Andini dari ponsel Maharani. Setelah mendapatkan nomor Andini, Alex mengembalikan ponsel Maharani di tempat semula. Alex sudah tidak sabar lagi untuk mengirim pesan pada Andini. "Andini, aku Alex. Save nomorku. Aku tahu kamu tidak akan membalas karena ada Arka di sampingmu." "Andini, aku tidak akan menyerah," pikir Alex. Alex tersenyum sendiri membayangkan dia bisa memiliki Andini seutuhnya. Bagi Alex, Maharani sangat membosankan dan membuatnya tidak bergairah lagi. Padahal pernikahan mereka belum ada 2 tahun. "Mas, kenapa nggak tidur?" tanya Maharani. "Iya, sebentar lagi aku tidur." "Kamu tidur saja duluan," jawab Alex. Maharani melanjutkan tidurnya, tidak berapa lama terdengar dengkuran halus dari Maharani. "Dasar kebo," umpat Alex selalu tidur di samping Maharani. Alex tidur membelakangi Maharani. Tidak berapa lama, Alex juga tertidur pulas. Andini bangun tidur, dia melihat ponselnya. Ada pesan dari nomor baru, ternyata nomor Alex.
Andini mengabaikan pesan Alex. Semoga Alex nggak ngintip lagi, kata Andini saat sedang mengangkat jemuran di belakang rumah. Andini tidak bisa tinggal diam, dia harus menjauhi keluarga Maharani, lebih tepatnya Alex. Dia tidak mau Alex semakin lancang padanya. Bersambung.